Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas modul 2 dari jaringan komunikasi, yaitu akses Cisco iOS. Sistem operasi. Semua perangkat nakir dan perangkat jaringan memerlukan sistem operasi atau OS, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Bagian OS yang berinteraksi langsung dengan perangkat keras komputer dikenal sebagai kernel. Bagian yang berinteraksi dengan aplikasi dan pengguna dikenal sebagai shell. Pengguna dapat berinteraksi dengan shell menggunakan antarmuka basis perintah atau CLI, atau antarmuka pengguna grafis atau GUI, seperti pada gambar ini. Shell antarmuka pengguna yang memungkinkan pengguna meminta tugas tertentu dari komputer. Permintaan ini dapat dilakukan melalui antarmuka CLI atau GUI. Kernel berkomunikasi antara perangkat keras dan perangkat lunak komputer dan mengelola bagaimana sumber daya perangkat keras digunakan untuk memenuhi persyaratan perangkat lunak. Perangkat keras bagian fisik komputer termasuk perangkat elektronik yang mendasarinya. Saat menggunakan CLI, pengguna berinteraksi langsung dengan sistem dalam lingkungan berbasis teks dengan memasukkan perintah pada papan ketik di prompt perintah, seperti yang ditunjukkan dalam contoh di bawah ini. Sistem mengeksekusi perintah seringkali memberikan output tekstual. CLI membutuhkan sedikit overhead untuk beroperasi, namun pengguna diharuskan memiliki pengetahuan tentang struktur perintah dasar yang mengendalikan sistem. Lalu ada antarmuka pengguna atau GUI. GUI seperti Windows, macOS, Linux KDE, Apple iOS, atau Android memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem menggunakan lingkungan grafis, menu, dan jendela. Contoh GUI pada gambar lebih ramah pengguna dan memerlukan lebih sedikit pengetahuan tentang struktur perintah dasar yang mengendalikan sistem. Karena alasan ini, sebagian besar pengguna mengandalkan lingkungan GUI, seperti contoh di bawah ini. Namun GUI mungkin tidak selalu dapat menyediakan semua fitur yang tersedia dengan CLI. GUI juga dapat gagal, macet, atau tidak beroperasi sebagaimana mestinya. Karena alasan ini, perangkat jaringan biasanya diakses melalui CLI. CLI lebih hemat sumber daya dan sangat stabil jika dibandingkan dengan GUI. Rangkaian sistem operasi jaringan yang digunakan pada banyak perangkat Cisco disebut Cisco Internet Work Operation System atau iOS. Cisco iOS digunakan pada banyak router dan switch Cisco apapun jenis atau ukuran perangkatnya. Setiap jenis router atau switch perangkat menggunakan versi Cisco iOS yang berbeda. Sistem operasi Cisco lainnya termasuk iOS XE, iOS XR, dan NXOS. Catatan sistem operasi pada router rumah biasanya disebut firmware. Metode yang paling umum untuk mengkonfigurasi router rumah adalah dengan menggunakan GUI berbasis peramban web. Lalu ada tujuan OS. Sistem operasi jaringan mirip dengan sistem operasi PC melalui GUI. Sistem operasi PC memungkinkan pengguna untuk melakukan hal berikut, yaitu gunakan mouse untuk membuat pilihan dan menjalankan program, masukkan teks dan perintah berbasis teks, lihat output pada monitor. Sistem operasi jaringan berbasis CLI, misalnya Cisco iOS pada switch atau router, memungkinkan teknisi jaringan untuk melakukan hal berikut. Gunakan keyboard untuk menjalankan program jaringan berbasis CLI. Gunakan keyboard untuk memasukkan teks dan perintah berbasis teks. Lihat output pada monitor. Perangkat jaringan Cisco menjalankan versi Cisco iOS tertentu. Versi iOS bergantung pada jenis perangkat yang digunakan dan fitur yang dibutuhkan. Meskipun semua perangkat dilengkapi dengan iOS dan rangkaian fitur bawaan, Anda dapat memutakhirkan versi iOS atau rangkaian
fitur untuk memperoleh kemampuan tambahan. Gambar berikut ini menampilkan daftar rilis perangkat Luna iOS untuk Switch Cisco Catalyst 2960. Contoh unduhan perangkat lunak Cisco. Lalu ada metode akses. Switch akan meneruskan lalu lintas secara default dan tidak perlu dikonfigurasi secara eksplisit untuk beroperasi. Misalnya dua host yang dikonfigurasi yang terhubung ke switch baru yang sama akan dapat berkomunikasi. Apapun perilaku default saklar value, semua saklar harus dikonfigurasi dan diamankan. Di sini ada konsol, translate-nya agak ngawur. Ini adalah port manajemen fisik yang menyediakan akses AutoPen ke perangkat Cisco. Akses AutoPen mengaku pada akses melalui saluran manajemen khusus yang digunakan untuk tujuan pemeliharaan perangkat saja. Keuntungan menggunakan port konsol adalah perangkat dapat diakses bahkan jika tidak ada layanan jaringan yang dikonfigurasi, seperti melakukan konfigurasi awal komputer yang menjalankan perangkat lunak, emulasi terminal, dan kabel konsol khusus untuk terhubung ke perangkat diperlukan untuk koneksi konsol. SSH adalah metode in-band yang direkomendasikan untuk membuat koneksi CLI aman dari jarak jauh melalui antarmuka virtual melalui jaringan, tidak seperti koneksi konsol. Koneksi SSH memerlukan layanan jaringan aktif pada perangkat, termasuk antarmuka aktif yang dikonfigurasi dengan alamat. Sebagian besar versi Cisco iOS menyertakan server SSH dan klien SSH yang dapat digunakan untuk membuat sesi SSH dengan perangkat lain. Telnet adalah metode in-band yang tidak aman untuk membuat sesi CLI dari jarak jauh melalui antarmuka virtual melalui jaringan. Tidak seperti SSH, Telnet tidak menyediakan koneksi terenkripsi yang aman dan hanya boleh digunakan di lingkungan lab. Autentikasi pengguna, kata sandi, dan perintah dikirim melalui jaringan dalam bentuk teks biasa. Praktik terbaik adalah menggunakan SSH bukan Telnet. Cisco iOS mencakup server Telnet dan klien Telnet. Beberapa perangkat seperti router mungkin juga mendukung port tambahan lama yang digunakan untuk membuat sesi CLI dari jarak jauh melalui koneksi telepon menggunakan modem mirip dengan koneksi konsol. Port aux berada di luar jaringan dan tidak memerlukan layanan jaringan untuk dikonfigurasi atau tersedia. Ada program emulasi terminal. Ada beberapa program emulasi terminal yang dapat Anda gunakan untuk terhubung ke perangkat jaringan baik melalui koneksi serial maupun port konsol atau melalui koneksi SSH atau Telnet. Program-program ini memungkinkan Anda untuk meningkatkan produktivitas dengan menyesuaikan ukuran jendela, mengubah ukuran font, mengubah skema warna. Di sini ada putih, contohnya ada di bawah ini. Lalu di sini ada Teratom seperti ini. Lalu ada Secure CRT ini, kurang lebih sama. Hanya seperti itu saja untuk video kali ini.